Hai YouTubers, di dunia ini ada beberapa tanaman yang diketahui sangat unik dan juga aneh. Bahkan ada juga beberapa tanaman yang memakan daging layaknya hewan. Oleh sebab itu, tumbuhan dengan jenis ini biasa disebut dengan tumbuhan karnivora. Biasanya bentuk dari tanaman satu ini sangat cantik dan hal tersebut berfungsi untuk menarik mangsanya. Semua tanaman karnivora dapat ditemukan di daerah yang tanahnya memiliki nutrisi yang sangat sedikit. Untuk dapat memangsa, tanaman satu ini membuat berbagai cara mulai dari perangkap serangga, arthropoda, menghasilkan cairan pencernaan dan juga melarutkan mangsa. Dalam beberapa kasus, tanaman karnivora akan memakan serangga atau makhluk kecil lainnya untuk bertahan hidup. Dan berikut daftar tanaman karnivora aneh tercantik pemakan serangga. Cobra lily atau Darlingtonia californica. Cobra lily atau juga disebut tanaman kantong semar California yang memiliki nama ilmiah Darlingtonia californica adalah spesies tanaman karnivora yang memakan serangga. Diketahui bahwa tanaman ini berasal dari wilayah California Utara dan Oregon yang tumbuh di rawa dan merembes dengan air dingin yang mengalir. Para ahli mengatakan bahwa tanaman karnivora ini dianggap tidak umum karena kelangkaannya. Nama Cobra lily pada tanaman satu ini berasal dari kemiripan daunnya yang berbentuk tabung, lengkap dengan daun bercabang yang menyerupai taring atau lidah ular. Mekanisme yang digunakan oleh tanaman kantong semar ini untuk membunuh serangga adalah dengan menahan air dalam struktur daun khusus yang berbentuk seperti kantong. Bulu-bulu kecil yang mengarah ke bawah berfungsi untuk mencegah serangga melarikan diri. Setelah terperangkap, serangga tersebut akan tenggelam dan dipecah menjadi komponen organik melalui aksi enzim atau bakteri. Tanaman pitcher ungu atau Sarracenia purpurea. Tanaman pitcher ungu atau Sarracenia purpurea adalah tumbuhan karnivora yang masuk dalam famili Sarraceniaceae. Diketahui bahwa tanaman satu ini dikenal sebagai tanaman kantong ungu yang berasal dari pesisir timur dan wilayah danau besar. Pitcher ungu adalah tanaman yang tahan dingin yang tumbuh sepanjang 6 hingga 8 inci. Ini adalah tanaman yang sulit untuk tumbuh dan membutuhkan kondisi tanah yang tepat. Para ahli mengatakan bahwa tanaman ini paling sering ditanam di kebun rawa khusus seperti spesies Sarracenia lainnya. Sarracenia purpurea memperoleh sebagian besar nutrisinya melalui penangkapan mangsa. Namun perolehan mangsa dikatakan tidak cukup efisien dengan kurang dari 1% dari mangsa yang berkunjung ditangkap dalam kendi atau cerobong. Meski begitu, bukti anekdot oleh petani sering menunjukkan bahwa kendi dengan cepat mengisi mangsanya selama bulan-bulan musim panas yang hangat. Mangsa yang jatuh ke dalam kendi atau cerobong tersebut akan tenggelam dalam air yang terkumpul di pangkal yang ada pada setiap daun. Tanaman pitcher kuning atau Sarracenia flava. Kantong semar kuning atau Sarracenia flava adalah tumbuhan karnivora yang jangkauannya membentang dari wilayah Alabama bagian selatan melalui Florida dan Georgia ke dataran pantai Virginia Selatan, Carolina Utara, dan Carolina Selatan. Seperti anggota lain dari genus Sarracenia, tanaman kantong kuning menjebak serangga menggunakan daun yang digulung, yang pada spesies ini berwarna kuning cerah dan tingginya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Diketahui bahwa bagian paling atas dari daun melebar menjadi tutup atau operculum, yang mencegah kelebihan air hujan memasuki kendi dan mengencerkan sekresi pencernaan di dalamnya. Disebut tanaman kantong semar karena struktur daunnya yang dimodifikasi berbentuk seperti wadah untuk menampung dan menuang cairan. Mekanisme yang membunuh serangga pada tanaman satu ini sangat bervariasi tergantung pada jenis tanaman kantong. Tanaman pitcher trompet putih. Kantong semar merah atau Sarracenia lucifila adalah tumbuhan karnivora yang endemik di wilayah Amerika Serikat bagian tenggara. Tanaman karnivora satu ini mendiami sabana pinus atau daun panjang atau Pinus palustris yang lembab dan bernutrisi rendah terutama di sepanjang pantai Teluk Amerika Serikat. Pada umumnya di sebelah barat sungai Apalachicola di Florida Panhandle. Diketahui bahwa tanaman ini memiliki bunga berwarna merah kecoklatan dan kelompok daun tegak berongga seperti kantong.
Setiap daun pada tanaman ini akan diwarnai di bagian atas dengan urat ungu kemerahan pada latar belakang putih dan di atasnya terdapat tudung yang tegak, bundar, dan bermata gelombang. Selain itu, tinggi tanaman ini pun juga sangat bervariasi dengan tanaman di beberapa tempat mencapai ketinggian hampir 1 meter. Diketahui bahwa kendi pada tanaman ini dapat memiliki urat gelap yang menakjubkan dalam pola yang menonjol dengan baik pada latar belakang putih bersih. Tanaman pitcher tropis atau Nepenthes spp. Tanaman kantong semar tropis atau Nepenthes merupakan tumbuhan pembentuk liana dari daerah tropis mulai dari China Selatan, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, hingga ke barat ke Madagaskar dan Seychelles. Keanekaragaman terbesar pada tanaman ini terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Filipina. Dengan banyak spesies yang endemik di wilayah tersebut, sejauh ini banyak tanaman merambat berkayu dan ini mungkin yang paling aneh dari semua tanaman karnivora. Diketahui bahwa kendi atau corong yang ada pada tanaman ini terlihat menggantung. Genus Nepenthes sendiri berisi lebih dari 150 spesies dan beberapa di antaranya sangat besar, sehingga mamalia kecil seperti kadal dan burung telah terperangkap di dalamnya. Seperti kebanyakan tanaman karnivora, spesies ini sulit untuk dipelihara dan biasa ditanam oleh peminat, bukan tukang kebun biasa. Tanaman Sun Pitcher. Tanaman sun pitchers atau kantong semar matahari atau Helianthera adalah nama dari tanaman karnivora yang terdiri dari 23 spesies yang berasal dari Amerika Selatan. Spesies dari genus Helianthera adalah tanaman karnivora yang memiliki daun yang dimodifikasi membentuk corong untuk menjebak serangga. Mereka telah berevolusi untuk menangkap air hujan, memikat serangga, menjebak, dan membunuhnya. Akan tetapi satu spesies yaitu Helianthera tatei memproduksi enzim proteolisisnya sendiri untuk mencerna mangsa tanpa mengandalkan hubungan simbiosis dengan bakteri. Meskipun setidaknya satu menghasilkan enzim yang mencerna serangga, namun sebagian besar lainnya bergantung pada aksi bakteri sederhana untuk memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat dicerna oleh tanaman. Diketahui bahwa panjang struktur kantong pada tanaman ini bisa berkisar antara 6-16 inci, tergantung spesiesnya. Ini adalah salah satu yang paling sulit dari semua tanaman kantong semar untuk tumbuh dalam budidaya. Temperatur yang tepat dan tingkat kelembaban yang sangat tinggi harus dijaga agar mereka dapat bertahan hidup. Tanaman pitcher Australia Barat atau Cephalotus follicularis. Tanaman pitcher Australia Barat atau Cephalotus follicularis adalah tanaman kantong semar Albani atau tanaman kantong kecil karnivora. Perangkap pitfall dari daun yang dimodifikasi pada tanaman ini telah mengilhami nama-nama umum untuk tanaman tersebut, yang meliputi tanaman kantong semar Albani, tanaman kantong semar Australia Barat, tanaman kantong semar Australia atau tanaman penangkap lalat. Diketahui bahwa tanaman kantong semar Australia Barat ini adalah salah satu tanaman kantong semar terkecil dengan kantong semar yang panjangnya hanya 1-1,5 inci. Tapi garis-garis pada kendi atau cerobong membuatnya sangat cantik. Sandiu atau Drosera adalah salah satu tanaman karnivora terbesar yang terdiri dari 194 spesies. Anggota tanaman ini berhasil memikat, menangkap, dan mencerna serangga menggunakan kelenjar lendir bertangkai yang menutupi permukaan daunnya. Diketahui bahwa serangga digunakan untuk melengkapi nutrisi mineral yang buruk dari tanah tempat tanaman tumbuh. Nama tanaman ini mengacu pada tetesan lendir yang berkilau di ujungnya, yaitu cairan trikoma kelenjar yang menyerupai tetesan embun di pagi hari. Prinsip Biobotanika menyatakan bahwa sandiu atau Drosera mendapatkan namanya dari sekresi lengket yang berkilauan dan menutupi rambut yang menonjol dari daun. Rambut-rambut ini atau trikoma dan sekresinya adalah yang menjebak serangga. Selain itu, trikoma juga mengeluarkan enzim yang memecah tubuh serangga, membuat nutrisi tersedia untuk diserap melalui daun. Tidak seperti tanaman lainnya, sandiu akan merespon sentuhan secara aktif. Dan tentakel pada tanaman ini seperti sebuah rambut yang benar-benar menjangkau serangga begitu ada kontak yang dirasakan. Pada beberapa spesies, daunnya sendiri kemudian akan menggulung untuk menelan serangga buruannya.
Penangkap lalat Venus. Perangkap lalat Venus atau Dionea muscipula adalah sebuah tanaman karnivora yang berasal dari tanah basah subtropis di wilayah pantai timur Amerika Serikat di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Diketahui bahwa tanaman tersebut menangkap mangsanya dengan struktur jebakan yang terbentuk dari belahan daun dari tanaman tersebut, yang memiliki rambut-rambut kecil di permukaan dalamnya. Sementara banyak tumbuhan karnivora yang menjebak serangga secara pasif dan hanya berbaring menunggu mereka. Namun, pada penangkap lalat Venus berbeda. Diketahui bahwa mekanisme perangkap pada tanaman satu ini bergerak secara aktif. Seekor serangga akan terpikat oleh nektar pada tanaman ini. Kemudian setelah itu serangga tersebut sudah berada dalam struktur daun yang dimodifikasi. Diketahui bahwa tumbuhan Insectivora Venus berukuran tinggi dan lebar sekitar 6 inci dengan panjang perangkap sekitar 1 inci. Meskipun cultivar atau lebih besar telah dikembangkan untuk penjualan komersial. Bladderworts atau Urticularia adalah sejenis tanaman karnivora yang terdiri dari sekitar 233 spesies dan pada publikasi tahun 2001 mencantumkan 215 spesies. Diketahui bahwa tanaman ini terjadi di air tawar dan tanah basah sebagai spesies darat atau air di setiap benua kecuali Antartika. Urticularia sendiri dibudidayakan untuk bunga mereka yang sering dibandingkan dengan snapdragons dan anggrek, terutama di antara penggemar tanaman karnivora. Kategori terakhir tumbuhan karnivora ini memiliki mekanisme perangkap yang paling rumit dan cerdik. Pembukaan kandung kemih yang tiba-tiba menarik air dan makhluk malang apapun yang hadir, seperti cara jarum suntik menarik cairan saat penyedot ditarik kembali. Setelah itu, tanaman kemudian perlahan-lahan memeras air kembali melalui membran penyaringan. Ada bentuk Urticularia terrestrial dan akuatik dengan spesies yang ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Para ahli mengatakan bahwa spesies darat cenderung lebih kecil dan memakan mangsa yang lebih kecil seperti protozoa.